Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nadif Mustafa dengan STB 1824445 dari kelas K di Universitas di Pamakassar dengan mata kuliah analisis algoritma. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas 3 dari mata kuliah analisis algoritma saya atau sebagai pengganti final, tugas pengganti final. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang notasi asimptotik dan persoalan knapsack menggunakan algoritma brute force dalam kurung exhaustive search. Exhaustive search. Nah, di sini kita lihat pengertian notasi asimptotik, yaitu notasi yang bisa digunakan pada analisis efisiensi waktu. Dan terdapat 3 jenis notasi asimptotik, yaitu yang pertama big O, yang kedua yaitu big omega, dan yang ketiga yaitu big theta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang notasi asimptotik dengan jenis big O. Nah, kemudian di slide selanjutnya terdapat 2 teorema dari jenis notasi asimptotik, yaitu kita akan menggunakan big O. Nah, notasi asimptotik yang pertama yaitu teorema yang pertama. Di sini apabila terdapat sebuah fungsi waktu atau t dalam kurung n, kemudian terdapat sebuah konstanta beserta ordo-ordonya, nanti dikalikan dengan ordo-ordonya, maka polinom derajat m yaitu ini, karena merupakan polinom derajat yang paling tinggi, polinom derajat yang paling tertinggi. Misalnya kita berikan sebuah contoh. Apabila terdapat sebuah fungsi waktu tn sama dengan 4n pangkat 2 ditambah 5n kemudian ditambah 5. Nah, untuk mendapatkan big O nya maka kita lihat dari polinom derajat tertinggi, yaitu n pangkat 2. Berarti apabila kita tuliskan big O nya seperti begini, sama dengan big O dalam kurung n pangkat 2. Ya, seperti begini untuk teorema yang pertama. Kemudian hapus dulu ini. Kemudian kita masuk ke teorema yang kedua. Untuk teorema yang kedua, di sini kita telah tuliskan apabila atau misalkan terdapat sebuah fungsi waktu 1 yang sama dengannya yaitu big O f, dan juga fungsi waktu 2 dengan big O nya yaitu gn, maka teorema 2 yang bagian pertama itu kita tuliskan rumusnya seperti begini, yaitu T1 tambah T2, maka big OF tambah big OG maka sama dengan big O max dari fungsi F dan G ini. Nanti kita lihat yang mana yang terbesar dari antara fungsi ini, atau pangkat yang terbesarnya dari dua ini antara F dan G. Seperti contoh kita dapat tuliskan seperti begini. Misalkan yang dua bagian pertama ya. Seperti begini, T1 kurang N tambah T2 satunya ya, O F tambah big O G kurang N sama dengan big O max F N G. Nah, sini kita tuliskan seperti cara menghitungnya, yaitu berarti apabila kita taruh contoh misalnya big O N
Lalu di sini kita berikan contoh tambah big O dalam kurung N pangkat 2. Nah, sini maka big O max-nya tuliskan menjadi N, N pangkat 2. Pangkat 2. Nah, ini dia big O-nya. Kemudian kita cari pangkat yang terbesarnya, dan pangkat yang terbesarnya yaitu menjadi big O dalam kurung N pangkat 2, karena ini merupakan polinom yang terbesarnya atau pangkat yang terbesarnya karena dilihat dari maksnya ya. Kemudian untuk yang kedua di sini terdapat T fungsi waktu 1 dikali fungsi waktu yang kedua sama dengan big O F dikali big O G. Maka nanti menghasilkan big O F dikali G. Nah, seperti kita tuliskan seperti begini. Bila kita tuliskan T kali T2N. Sini kali ya. Kemudian sama dengan big O dalam kurung F dalam kurung N, kemudian dikali big O G, kemudian sama dengan big O F dalam kurung N dikali G dikali G dalam kurung N. Nah, apabila kita tuliskan menjadi sama dengan big O, kita berikan contoh ya. Misalnya kita berikan contoh big O dalam kurung N dikali big O dalam kurung N pangkat 2. Nah, maka hasilnya menjadi big O dalam kurung N pangkat 3. Nah, karena ini dihasilkan karena kita tambahkan hasil pangkatnya, yaitu di mana N di sini merupakan pangkat 1, kemudian ditambah N pangkat 2, maka di sini menghasilkan N pangkat 3 atau bisa juga disebut dengan big O dalam kurung N pangkat 3. Nah, untuk teorema 2 bagian ketiga, di sini kita bisa lihat sini ya. Big O dalam kurung C atau konstanta F dalam kurung N sama dengan big O F, C-nya dihilangkan dalam kurung N. Nah, kita bisa coba seperti begini. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk bagian ketiga. Big O dalam kurung C, F dalam kurung N sama dengan big O dalam kurung F dalam kurung N. Nah, ini kita bisa coba. Kita bisa ganti menjadi big O dalam kurung big O 5 N pangkat 2. Kita kasihkan contoh ya. Di sini bisa berubah menjadi big O dalam kurung N pangkat 2. Nah, kita menghilangkan konstantanya. Konstantanya itu 5. Lalu kemudian kita coba kembali teorema 2 bagian keempat. Ini ya. Dimana F dalam kurung N berubah menjadi big O F dalam kurung N, dimana apabila kita kasihkan contohnya menjadi F dalam kurung N dengan big O dalam kurung F N. Nah, terus kita berikan contoh misalnya N
pangkat 2, kita bisa saja langsung bilang menjadi big O dalam kurung N pangkat 2. Nah, seperti begitu untuk teorema 2 di notasi asimptotik. Kemudian kita lanjut lagi ke catatan. Catatannya itu untuk bisa menghitung efisiensi waktu algoritma, maka kita harus memanfaatkan teorema tersebut dan juga dikombinasi dengan aturan perhitungannya. Kemudian kita lihat kembali di slide selanjutnya, yaitu di sini terdapat contoh soal notasi asimptotik yang nomor 1. Di sini terdapat sebuah codingan yang dimana di sini terdapat perintah for i sama dengan 1, to, n, n-nya nilainya belum diketahui. Kemudian do di sini bisa diartikan sebagai melakukan sebuah sesuatu atau melakukan sebuah hal, apapun itu. Sini kemudian di sini terdapat sebuah statement pertama yaitu big O 1. Nah, pertama-tama di sini kita cari terlebih dahulu nilai n-nya. Nah, kita coba cari nilai n-nya. Coba cari. Atau kita hapus aja dulu nih. Kita hapus. Kemudian untuk mencari n ini kita tuliskan menjadi f dalam kurung n sama dengan n. Nah, di sini kita kembali lagi ke teorema yang sebelumnya, yaitu teorema 2 bagian kedua untuk bagian perkalian. Nah, di sini kita akan rubah fn ini menjadi big O dalam kurung n. Nah, kemudian kita setelah menemukan hasil dari n ini, kemudian kita coba masukkan ke bagian waktunya. Di sini n-nya tadi sudah didapat menjadi big O n. Jadi kita sama dengan big O n. Berarti dikali statement yang pertama, statement pertamanya yaitu ini ya, big O 1 kali big O dalam kurung 1. Nah, hasilnya akan menjadi big O dalam kurung n. Ya, sama ya seperti ini. Big O n. Itulah hasil yang nomor 1. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2 dari notasi asimptotik. Dan ini dia contoh soal nomor 2, yaitu di sini terdapat for di dalam for, atau bisa juga dikatakan sebagai for besarang. Di sini for yang pertama yaitu for i sama dengan 1 to n, n-nya masih sama belum diketahui. Kemudian kita pakai perintah do. Lalu for yang kedua yaitu for j dengan nilai 1 to n-nya juga masih belum diketahui, kemudian memakai perintah do kembali. Nah, di sini apabila kalau kita tuliskan menjadi f-nya sama, kembali kita rubah menjadi big O n. Kemudian for yang kedua yaitu for j juga kita rubah menjadi big O n. Jadi O n. Kemudian untuk statementnya kita lihat di sini. Di sini merupakan pengisian sebuah nilainya. Kemudian di sini merupakan tempat pengaksesan atau pengisian dari nilai array. Nah, di sini kita coba hitung terlebih dahulu. Tuliskan big O n dikali big O n. Big O n yang ini ya terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan dengan statement yang ini ya, big O 1. Tambahkan jadi big O 1. Kemudian kita tambahkan lagi karena statementnya ada 2. Kita tambahkan big O 1-nya. Kemudian kita hitung menjadi big O dalam kurung n kali n kali n. Kemudian ditambah big O 1. Nah, terus kita lakukan perkalian
big O ini antara N kali N. Kita kembali lagi ke teorema yang bagian ke-2. Teorema 2 bagian ke-2 untuk perkalian ya. Di sini big O N kali N berarti pangkatnya 1 ditambah 1 berarti N-nya pangkat 2. Berarti di sini big O N pangkat 2 ditambah dengan big O 1. Lalu kemudian kita masuk ke teorema 2 bagian ke-1 untuk pertambahan. Kemudian kita coba tuliskan big O max dalam kurung N pangkat 2 ya. N pangkat 2 terus koma 1 nya ini ya. 1. Dan kita tutup. Nah, kemudian kita ambil kembali polinem yang terbesarnya atau bisa juga dikatakan sebagai pangkat yang paling besar. Nah, pangkat yang terbesarnya di sini yaitu pangkat 2. Jadi kita tuliskan pangkat terbesarnya itu big O N pangkat 2. Nah, seperti begitu untuk contoh soal yang nomor 2. Ini ya, contoh soal yang nomor 2. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 3. Nomor 3 ini. Sini terdapat perintah. Ini contoh soal nomor 3. Di sini terdapat nilai N ya. Di sini kita ganti nilai N-nya menjadi N kurang 1. Karena ini di sini terdapat I. Jadi nantinya I-nya ini akan dikurangin jadi dari N kurang 1-nya ini. Lalu di sini kita coba tuliskan untuk bagian ketiga. Di sini kita rubah N-nya tadi ya menjadi dengan N kurang 1. Jadi ini menjadi big O N kurang 1. Nah, kemudian kita kembali menggunakan teorema 2. Ini ya. Teorema 2. Kita coba hilangkan konstantanya. Di sini konstantanya itu 1. Jadi hasilnya yaitu jadi big O N. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah statement. Nah, nantinya ini statement ini akan dikalikan sesuai dengan berapa jumlah statement yang akan diberikan. Nah, di sini statementnya terdapat sini ya. Sini statementnya ditulis dan dikalikan. Terus diberikan big O 1 karena ini ya statementnya ditambahkan dengan N kurang 1 ini ya menjadi ini, kemudian dikalikan ini. Kita kembali yang tambah, kita menggunakan teorema yang ke-1 ya, teorema ke-1. Nah, ini dia teorema ke-1 berarti dia tambah-tambah terus. Tapi hasilnya tetap sama di sini. Untuk kasus ini hasilnya tetap sama. Kemudian di sini big O 1 disederhanakan lagi. Di sini dalam kurung N kurang 1 dikalikan dulu menjadi ini ya. Jadi big O N kurang 1. Kemudian disederhanakan kembali menjadi big O N. Kemudian big O N tambah big O 1 hasilnya menjadi big O N. Ya, seperti begitu kira-kira untuk contoh soal nomor 3. Kemudian untuk nomor 4 yaitu soalnya sebagai berikut, yang dimana di sini terdapat soalnya jenis instruksi if kondisi
Kemudian terdapat sebuah statement satu dan kemudian terdapat lagi statement yang kedua. Nah, di sini terdapat waktunya, rumus waktunya, yang dimana TC tambah max dalam kurung T statement 1, T statement 2. Nah, di sini kita kasih warna terlebih dahulu. Di sini, yang di sini ini merupakan bagian dari TC. Kemudian yang di sini itu statement yang pertama. Kemudian yang ini itu statement yang kedua. Nah, di sini if x mod 2, yaitu apabila x merupakan hasil dibagi 2, apakah hasilnya 0? Kemudian apabila hasilnya 0, maka statement 1 bernilai 1 atau bernilai benar. Jadi statement 2-nya itu bernilai 0 atau tidak masuk lagi ke bagian statement kedua. Berarti apabila kejadiannya begitu dan apabila di sini x-nya untuk yang tadi dimisalkan menjadi 2 di sini. Jadi 2 bagi 2, maka sisa hasil baginya yaitu 0. Di sini ya, kita coba misalkan 2. Berarti statement 1 yang benar. Berarti untuk waktunya di sini kita tuliskan menjadi TC tambah max. X-nya itu berarti S1. Statement yang pertama ya, TS1. Atau bisa dituliskan menjadi TC kemudian tambah big O T S1. Itu apabila kondisinya sudah benar atau sudah sisa hasil bagiannya bernilai 0. Namun apabila kita ganti x-nya di sini menjadi 3, maka 3 bagi 2 ternyata sisa hasil bagiannya masih ada 1, maka statement 1 ini telah berlaku lagi. Jadi statement 1 ini bernilai 0. Kemudian else-nya langsung pindah ke statement yang kedua. Berarti statement kedua ini bernilai 1. Jadi apabila kita tuliskan, kita langsung saja ya. Berarti di sini TC ditambah big O dalam kurung T sini TC ditambah big O dalam kurung T S2 atau T statement 2. Ya, begitu kira-kira. Untuk contoh soal notasi asimtotik yang nomor 4. Kemudian di slide selanjutnya, di sini terdapat pengertian tentang algoritma brute force atau dalam kurung exhaustive search. Exhaustive search adalah teknik pencarian solusi secara brute force untuk persoalan-persoalan kombinatorik. Kombinatorik yaitu persoalan di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Berikut ini adalah langkah-langkah di dalam exhaustive search. Yang pertama, enumerate atau membuat list-list pada setiap kemungkinan solusi dengan cara yang sistematis. Yang kedua, evaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu, kemudian simpan solusi terbaik yang ditemukan sampai sejauh ini, atau biasa juga dikatakan sebagai the best solution so far. Kemudian yang ketiga yaitu bila pencarian berakhir, umumkan solusi yang terbaik, atau bisa dikatakan sebagai the winner. Kemudian, meskipun exhaustive search secara teoritis menghasilkan solusi, namun waktu atau sumber daya yang dibutuhkan dalam pencarian solusinya sangatlah besar. Kemudian, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini terdapat contoh soal persoalan knapsack menggunakan algoritma brute force atau dalam kurung exhaustive search. Di sini terdapat 1.10 knapsack problem. Persoalannya diberikan n
buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Setiap objek memiliki properti bobot atau biasa disebut dengan weight, WI, dan keuntungan atau profit, PI. Kemudian, bagaimana cara memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian sehingga diperoleh total keuntungan yang maksimal? Total bobot objek yang dimasukkan tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Nah, disebut 1/0 knapsack, 1/0 knapsack problem karena suatu objek dapat dimasukkan ke dalam knapsack atau dapat bernilai 1 atau tidak dimasukkan sama sekali atau atau bernilai sebuah angka 0. Di sini terdapat sebuah gambar dengan analoginya apabila terdapat sebuah pencuri atau penjahat yang membawa sebuah tas, tas, dan mengincar sebuah rumah. Kemudian di dalam rumah itu terdapat barang-barang mewah atau perangkat elektronik yang mahal-mahal. Namun dia harus memilih barang manakah yang cukup dengan tasnya, kemudian berapa kira-kira harga yang terbesar yang dapat dia kumpulkan ketika dia mengambil barang tersebut. Kemudian, persoalan 0/1 knapsack dapat kita pandang sebagai mencari himpunan bagian subset dari himpunan N objek yang dapat dimuat ke dalam knapsack dan memberikan total keuntungan terbesar. Di sini kembali dapat sebuah contoh 15 kg ya. Sini nanti kita ambil sesuai weight dan profitnya, kira-kira untung yang mana yang dapat masuk di dalam tas ini. Mungkin ini bisa dia beratnya 4 kg tapi profitnya $10. Berarti di sini bisa masuk yang paling tinggi. Kemudian ini juga sisanya 2 kg. Soalnya 4 tambah 12 sudah melewati 15 kg, jadi ini semua sisanya bisa masuk ke dalam tas ini. Yang membuat weight-nya atau beratnya menjadi 4 tambah 1 5, tambah 2 7, tambah 8, tambah 1 8 kg. Dengan profitnya yaitu 10, tambah 2 12, tambah 1 13, ditambah 2 15. Dengan menghasilkan total profit $15 pada analogi ini. Kemudian selanjutnya yaitu solusi persoalan dinyatakan sebagai X sama dengan kurung kurawal, buka kurung kurawal, X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Sampai menghasilkan Xn atau tak terhingga. Kemudian tutup kurawal. Kemudian di sini Xi sama dengan 1 jika objek ke I dipilih. Kemudian Xi sama dengan 0 jika objek ke I tidak dipilih. Kemudian di sini terdapat formulasi persoalan knapsack secara matematis. Di sini terdapat rumusnya yaitu maksimasi F sama dengan sigma PI kali XI atau profit kali XI-nya. I-nya dimulai dari 1 dan berakhir di N. Atau bisa juga disebut dengan tak terhingga karena belum ditentukan batasnya. Kemudian dengan kendala atau constraint sigma WI dikali XI yang dimana I-nya dimulai dari 1 dan berakhir di N. Sama juga tak terhingga sampai ditentukan batasnya. Kemudian kurang atau sama dengan K. Yang dalam hal ini XI sama dengan 0 atau 1. Kemudian I sama dengan 1,2 dan seterusnya. Kemudian algoritma exhaustive search untuk persoalan 1/0 knapsack. Yang pertama yaitu enumerasikan atau membuat sebuah list kepada semua himpunan bagian dari himpunan dengan N objek. Kemudian yang kedua yaitu hitung atau evaluasi total keuntungan dari setiap himpunan bagian dari langkah yang pertama. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pilih himpunan bagian yang memberikan total keuntungan terbesar, namun total bobotnya tidak melebihi kapasitas knapsack. Nah, di sini terdapat sebuah contoh. Di sini misalkan terdapat N sama dengan 4 buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas K sama dengan 16 maksimal kapasitasnya atau bobotnya. Properti setiap objek adalah sebagai berikut. Objek 1 bobotnya 2, profitnya $20.
Kemudian objek kedua bobotnya 5, profitnya 30 dolar. Objek ketiga yaitu bobotnya 10, profitnya sebanyak 50 dolar. Kemudian objek keempat bobotnya 5, kemudian profitnya 10 dolar. Kemudian berikut ini langkah-langkah pencarian solusi 0/1 knapsack secara exhaustive search dirangkum dalam tabel di slide selanjutnya. Inilah dia tabelnya. Yang pertama kita lakukan yaitu ini ya. Kita menghitung banyaknya himpunan bagian dengan elemennya adalah 2 pangkat n. 2 ini n ini diambil dari total berapa buah objek yang ingin dicari. Nah, di sini terdapat 4 buah objek. Jadi di sini himpunan bagiannya ini semua berarti 2 pangkat 4, yang dimana hasil 2 pangkat 4 itu 16. Terus kemudian himpunan bagiannya kita hitung dari awal, yaitu yang pertama himpunan bagian 0, kemudian total bobotnya 0, kemudian total keuntungannya juga 0. Kemudian di sini kita mulai himpunan bagian untuk satu angka terlebih dahulu, dimulai dari angka 1, himpunan bagiannya yaitu ini 1. Kemudian total bobotnya 2, total keuntungannya juga 20. Ini sama. Itu juga dengan himpunan bagian 2, total bobotnya 5, total keuntungannya 30. Ini sama juga. Itu juga dengan himpunan bagian 3, 10 total bobotnya, 50 total keuntungannya. Sama ya. Kemudian begitu juga yang terakhir 4, total bobotnya 5, 10 total keuntungannya. Sama. Nah, kemudian kita ambil himpunan bagian dengan 2 angka. Nah, di sini terdapat angka 1 dan angka 2. Nah, untuk total bobotnya, di sini kita tambahkan saja total bobot hasil dari ini, dari himpunan bagian 1 dan 2. Jadi, total bobotnya itu 2 ditambah 5. Jadi hasilnya 7. Kemudian total keuntungannya pun sama begitu. Jadi nanti kita tambahkan profitnya ini. Jadi 20 ditambah 30 sama dengan 50. Nah, begitu seterusnya juga. Jadi di sini himpunan 1 ditambah 3 atau objek 1 tambah 3, total bobotnya 2 tambah 10 jadi 12. Kemudian total keuntungannya yaitu 20 ditambah 50 jadi 70. Kemudian objek 1 dan 4, sini total bobotnya 1 dan 4, 2 tambah 5 jadi 7. Kemudian total keuntungannya di sini 30, sini 20 ditambah 10 jadi 30. Kemudian objek 2 dan 3, sini total bobotnya 5 ditambah 10 jadi 15. Kemudian total keuntungannya yaitu ini 30 ditambah 50 jadi 80. Kemudian begitu juga untuk ini himpunan objek 2 dan 4, total bobotnya 10, 2 dan 4 2 dan 4 ini total bobotnya. Kemudian profitnya 40, 3 dan 4, 15, 60, 3 dan 4, 15 dan 60 ditambahkan ya, 10 tambah 5, 50 tambah 10. Nah, kemudian kita ambil himpunan bagian dengan 3 angka. Di sini terdapat angka 1, 2 dan 3 atau objek 1, 2 dan 3 masih sama ditambahkan total bobotnya. Jadi total bobot dari ini semua bernilai 17 bobotnya. Karena sudah melewati 17, maka profitnya itu tidak layak. Ini kan kapasitasnya kan maksimal 16, karena total bobotnya sudah 17 jadi tidak layak untuk dihitung. Nah, kemudian kalau untuk objek 1, 2 dan 4, total bobotnya itu 1, 2 dan 4 ini ya, 2 tambah 5 tambah 7 menghasilkan bobotnya itu 12. Dengan total keuntungannya yaitu ini 20 tambah 30 tambah 10 jadi 60. Nah, begitu juga dengan objek 1, 3 dan 4. Total bobotnya kita tambahkan lagi. Ini 2 tambah 10 tambah 5. Itu menghasilkan 17. Kapasitas ini telah melewati kapasitas lagi. Jadi tidak layak untuk ditotalkan keuntungannya. Begitupun juga dengan 2, 3 dan 4. Objek 2, 3 dan 4 ini bobotnya sangat melebihi karena bobotnya 20. Jadi profitnya itu tidak layak untuk dihitung. Kemudian untuk total keseluruhannya, untuk total himpunan bagian keseluruhannya itu total bobotnya yaitu 22. Ini juga melewati kapasitas yang diinginkan atau dibutuhkan yaitu 16. Jadi total keuntungannya tidak layak untuk dihitung. Kemudian
himpunan yang paling baik atau yang paling optimal yaitu himpunan 2 dan 3 karena total bobotnya kurang dari 16 dan juga total keuntungannya itu sangat besar atau sangat tinggi yaitu sebanyak 80. Ini ya, bagian objek yang memberikan keuntungan maksimum adalah himpunan 2 dan himpunan 3 atau objek 2 dan objek 3 dengan total keuntungan adalah 80. Kemudian solusi X-nya ini 0, 1, 1, 0. Maksudnya karena himpunan bagiannya ini telah maksimum atau telah optimal, maka himpunan 2 dan 3 ini kita berikan simbol angka 1. Jadi begini ya. Jadi himpunan 1 itu tidak masuk optimal, jadi di sini dituliskan 0. Himpunan 2 masuk, kemudian di sini dituliskan 1 karena dia masuk optimal, begitu pun dengan 3. Dan yang terakhir 4 karena dia tidak masuk optimal, jadi dia disimbolkan dengan angka 0. Nah, di sini. Kemudian yang terakhir, slide terakhir yaitu banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan n elemen adalah 2 pangkat n. Ini tadi ya sudah ya untuk menghitung himpunan bagian. Kemudian waktu untuk menghitung total bobot di dalam himpunan bagian adalah big O n. Big O dalam kurung n. Sehingga kompleksitas algoritma exhaustive search untuk persoalan 0/1 knapsack adalah big O dalam kurung n kali 2 pangkat n. Kemudian TSP dan 0/1 knapsack adalah contoh persoalan dengan kompleksitas eksponensial. Ya, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang notasi asimptotik dan juga terdapat contoh-contoh soalnya dari notasi asimptotik, juga contoh soal persoalan knapsack dengan menggunakan algoritma brute force, dan juga terdapat sebuah contoh soalnya juga menggunakan exhaustive search, cara mencarinya itu. Ya, itulah saja dari saya. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.